Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin cemilan yang sehat banget, enak, dan juga pasti nagih rasanya. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan bowl atau mangkok chopper, dan aku punya 250 gram filet paha ayam. Aku masukkan dan sisakan sedikit. Lalu ada 50 gram kulit ayam. Dan juga ada 3 siung bawang putih yang sudah aku parut atau dihaluskan, 2 sendok teh kecap asin, 2 sendok teh minyak wijen, 2 sendok teh saus tiram. Kemudian aku juga masukkan setengah sendok makan garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan jangan lupa pakai 1 butir putih telur. Untuk tepungnya di sini aku pakai sekitar 9 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini tuh opsional, boleh dikurangin kalau misalnya teman-teman mengurangi tepung-tepungan ya, teman-teman. Kemudian semua bahan ini akan kita chop, kita haluskan, kita campur hingga rata. Nah, kurang lebih sekitar beberapa detik. Ini kita buka, ayamnya sudah halus dan sudah tercampur rata seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 50 gram udang kupas dan masukkan sisa ayam. Ini akan kita chop kasar saja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, ini boleh di chop kasar manual atau boleh di chopper sebentar seperti ini. Setelah itu tambahkan dengan 1 buah wortel yang sudah diparut seperti ini. Dan aku juga menambahkan setengah buah labu siam yang sudah diparut dan diperas airnya. Ini akan kita mix lagi ya teman-teman. Boleh juga di mix menggunakan spatula, cuman di sini aku menggunakan chopper semuanya. Selanjutnya kita singkirkan dulu mesin dari choppernya, kita aduk menggunakan spatula dan pastikan semua bahan ini tercampur rata. Nah, pada tahapan ini teman-teman bisa mengoreksi rasanya dengan cara dikukus sedikit saja. Nanti kalau misalnya ada rasa-rasa yang kurang tinggal ditambahin ya teman-teman. Hasil akhirnya seperti ini teksturnya, jadi masih ada halus dan juga ada cacahan kasarnya ya. Nah, sekarang kita siapkan kukusan. Ini aku sebelumnya olesi dengan minyak di bagian alasnya supaya nanti kulit-kulit dimsum yang kita letakkan di atasnya tidak lengket ya teman-teman. Kalau sudah rata seperti ini kita sisihkan dulu. Untuk kulit dimsumnya ini aku beli di Shopee. Untuk pembeliannya nanti silahkan cek di description box. Ini enak banget, tipis, lentur, dan juga siap pakai ya, jadi memudahkan teman-teman. Sebelum digunakan, kulitnya aku lipat-lipat seperti yang teman-teman lihat di video. Tujuannya nanti supaya lebih mudah saat proses pelipatan atau pengisian dimsumnya. Nah, sebelumnya di bagian bawah dari kulit dimsumnya aku olesi dengan sedikit minyak wijen supaya nanti saat dikukus kulitnya itu tetap lentur, tetap halus, tidak keras ya teman-teman. Kemudian tinggal dilipat seperti ini, diisi dengan secukupnya adonan, kurang lebih sekitar 1 sendok makan, dan tekan-tekan menggunakan telunjuk dan juga jari ibu jari seperti ini, tinggal dipadatkan, dilipat-lipat bagian pinggirnya ya teman-teman, kemudian ditekan-tekan menggunakan sendok supaya nanti bisa lebih padat hasilnya. Dengan ditekan menggunakan telunjuk dan juga ibu jari, itu sangat memudahkan proses pengisian dimsum. Ini aku pakai yang kurang lebih diameternya sekitar 7 cm teman-teman. Hasilnya cukup mungil. Kemudian dimsum yang sudah dibentuk kita susun di atas kukusan seperti ini. Kalau bisa sih sebenarnya jangan terlalu dekat supaya nanti bagian kulitnya tidak saling menempel. Tapi tadi karena aku sudah olesi dengan minyak wijen bagian luar dari kulit dimsumnya, insya Allah ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Oke, aku ulangin sekali lagi, 1 lembar kulit dimsum di bagian bawahnya diolesi dengan minyak sayur, kemudian kita balik, diletakkan di telunjuk dan juga ibu jari, diisi dengan kurang lebih sekitar 1 sendok makan adonan dimsumnya, ditekan-tekan menggunakan ujung sendok dan diputar-putar seperti itu di tangannya, ditekan bagian bawahnya, dan hasilnya seperti ini teman-teman, padat, cantik, tinggal disusun aja deh. Oke, semua adonan sudah kita susun di atas kukusan. Hasilnya sebanyak ini dari 1/4 kilogram paha ayam filet. Selanjutnya kita beri topping. Di sini aku sudah siapkan crab stick. Kita potong-potong tipis-tipis, kemudian diletakkan di atas dimsum seperti ini, teman-teman.
Selain crab stick, aku juga memberi beberapa dimsum topping wortel yang sudah diparut, sisa yang di awal tadi aku susun sebagian dan sebagiannya lagi aku biarkan polos tanpa topping. Ini dia hasilnya teman-teman, hasilnya banyak banget dan ini akan siap kita kukus ya. Sebelumnya aku sudah panaskan panci kukusan, airnya sudah mendidih seperti ini, nggak perlu banyak-banyak, jangan sampai penuh supaya nanti air yang mendidih itu tidak mengenai bagian bawah dari kulit dimsumnya. Ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai dimsumnya matang. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah 20 menit dikukus dan wow, Masya Allah ini tuh aromanya wangi banget, sudah bener-bener menggoda, nggak sabar banget untuk mencicipi. Hasilnya banyak banget ya teman-teman, cantik banget juga tampilannya. Dan tentunya ini sangat-sangat sehat. Dimsum ini bisa disimpan di dalam freezer dan ditutup dengan plastik atau wadah kedap udara. Jadi dia bisa dijadikan stok frozen food teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mau dimakan tinggal dikukus ulang atau dipanasin. Dan ini aku contohkan ketika aku membawakan anakku bekal. Jadi dia suka banget sama dimsum. Jadi tinggal diwadahkan di wadah bekal seperti ini, ditusuk dengan tusukan gemoy. Hasilnya cantik banget. Dan tekstur dalamnya itu seperti ini dia teman-teman, nggak begitu padat, masih ada teksturnya dan juga juicy banget karena tadi kita pakai paha ayam filet ya. Kemudian dicocol dengan menggunakan saus pedas seperti ini, hasilnya mantap banget. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.